Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Destiara Maharani dengan NIM akhir 90. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara pengerjaan dari tugas mingguan di tutorial penelitian operasional 1 pada modul 3. Jadi, ada soal yaitu sebuah perusahaan peralatan elektronik menghasilkan 3 jenis produk, yaitu televisi, laptop, dan smartphone, di mana setiap produk diproses di 3 bagian, yaitu designing, assembling, dan testing. Nah, ketika ketiga proses tersebut memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 480 jam bagian designing, 360 jam bagian assembling, dan 480 jam bagian testing. Dan untuk menghasilkan 1 unit televisi, yaitu 4 jam desain, 2 jam assembly, dan 3 jam testing. Untuk laptop itu 6 jam desain, 5 jam assembling, dan 8 jam testing. Dan untuk smartphone 5 jam desain, 6 jam assembling, dan 6 jam testing, di mana keuntungan untuk televisi 12, laptop 18, dan smartphone 15. Nah, permasalahan di perusahaan itu ingin diformulasikan dalam bentuk program linear. A. Buatlah model matematik dari persoalan di atas. Nah, karena di sini diperintahkan untuk nomor A itu untuk membuat model matematik dari cerita yang tadi yang udah diketahui. Jadi sudah saya buatkan. Pertama, model matematikanya diketahui bahwa televisi itu disimbolkan T, laptop itu L, smartphone itu S. Dan untuk model matematikanya itu fungsi tujuan maksimumnya itu 12T ditambah 18L plus 15S ditambah 0S1 plus 0S2 plus 0S3, di mana fungsi kendalanya itu untuk didesain itu 4T plus 6L plus 5S plus S1 lebih kurang dari sama dengan 480. Assembly-nya itu 2T plus 5L ditambah 6S plus S2 kurang dari sama dengan 360, dan untuk testing itu 3T plus 8L plus 6S plus 3 plus S3 itu kurang dari sama dengan 580, dan di mana TLS ini harus lebih dari sama dengan 0. Oke, nomor A udah selesai. Selanjutnya nomor B. Berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? Nah, untuk menyelesaikannya kita akan menggunakan software POM-QM. Kita buka dulu POM-QM-nya. Oke, kita ke linear programming. Untuk constraint-nya itu karena tadi kendalanya ada 3, berarti constraint-nya 3, variabelnya juga 3, dan memaksimalkan. Oke. Nah, ini X1-nya itu T, kita ganti T, X2-nya itu L karena laptop, dan X3-nya itu S karena smartphone. Dan maksimalnya itu berarti 12, terus 18, terus 15. 6, 5. Ininya 480. Ininya berarti 2, 5, 6. Ininya 360. Ininya 3, 8, 6. 580. Design, assembly, sama testing. Nah, ini di sini saya sudah membuat sebuah formula dari POM-QM-nya. Lalu kita solve. Nah, dapat dihasilkan solusinya seperti ini, dan kita lihat di iterasinya ya. Nah, karena kita diperintahkan untuk mencari nilai shadow price, jadi kita akan mengambil iterasi paling akhir,
yang ini. Nah, setelah diketahui dari POM-QM, kita masukkan ke dalam si Excel-nya. Nah, ini saya sudah screenshot dan ini nilai-nilainya. Tinggal kita masukin saja. Iterasi nilai-nilai dari iterasi 3 ini ada 12, 18, 0, ini 30. Untuk mempercepat waktu, saya akan mengcopy dari jawaban yang data yang sudah ada. Oke, semua datanya sudah dimasukkan sesuai dengan hasil dari iterasi 3 pada POM-QM, sesuai yang sudah saya screenshot tadi, di mana ini data-data yang diketahui di iterasi 3. Oke, berarti shadow brush-nya itu diambil dari ini teman-teman, di nilai ZJ pada slek 1, slek 2, dan slek 3. Untuk slek 1 itu dimasukkan ke desain, slek 2 itu dimasukkan assembly, dan slek 3 itu dimasukkan ke testing. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang C, di mana yang C itu berapa solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian desain. Jelaskan. Oke, di sini berarti ada penambahan 5 jam pada proses desain dan pengurangan 5 jam pada proses desain. Oke. Sekarang untuk solusi lama itu kita mengambil pada quantity dari 30, 60, sama 10. Kita copy saja. Oke. Setelah itu untuk perubahannya itu kita pakai nilai slek 1 sama dengan nilai slek 1 ini dikali dengan 5. Karena ada 5 jam penambah 5 jam, jadi dikali 5. Enter. Lalu setelah itu kita akan mendrag ke bawahnya karena akan sama nilainya. Oke. Untuk solusi baru berarti solusi baru ini sama dengan solusi lama ditambah dengan perubahan. Setelah itu sama ya, karena rumusnya sama kita langsung drag aja. Nah, untuk keuntungan baru itu didapatkan dari nilai dari iterasi, berarti 12 dikali nilai iterasi dikali solusi baru per kolomnya. Jadi ini, terus ditambah iterasi yang bawahnya dikali dengan ini, ditambah lagi ini, dikali dengan ini. Oke, enter. Setelah itu untuk keuntungan lama. Keuntungan lama itu kita ambil dari sama dengan ZZ yang dinilai quantity. Tuh. Nah, untuk perubahannya berarti keuntungan baru dikurangi keuntungan lama. Oke, enter. Nah, didapatkan perubahannya itu segini. Jadi ketika kita akan menambahkan 5 jam pada proses desain, itu bakal menghasilkan keuntungannya itu 1.445. Sedangkan keuntungan lamanya 1.440 gitu. Oke, sekarang gimana case-nya ketika pengurangannya itu 5 jam? Sama seperti tadi, berarti ini untuk solusi lamanya itu diambil dari quantity. Terus untuk perubahannya berarti sama dengan perubahannya ini slek 1, nilai slek 1 dikali dengan min 5. Ditambah, ini akan berlanjut ya. Sini dikali dengan min 5. Enggak, ding.
maaf, ini sama dengan. Nah, itu kita drag. Nah, untuk solusi baru itu dihasilkan dari solusi lama ditambah dengan perubahan. Lalu kita akan drag. Nah, untuk keuntungan baru berarti dari nilai sama dengan nilai iterasi dikali dengan solusi baru per kolom per ininya. Ditambah sama ya, ini tinggal ambil bawahnya, dikali bawahnya juga, ditambah ini bawahnya lagi, dikali ini nilai bawahnya. Oke. Nah, bagaimana untuk keuntungan lama? Keuntungan lama itu sama, kita pakai yang nilai ZZ di quantity. Untuk perubahannya berarti keuntungan baru dikurangi keuntungan lama. Oke, jadi ketika kita case-nya akan mengurangi 5 jam pada proses desain, itu kita akan mendapatkan untuk keuntungan barunya itu sekitar di angka 1425 gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya di soal berikutnya. Itu ada soal apabila perusahaan elektronik tersebut ingin membuat produk baru, yaitu tablet, dengan harga jual $4 dengan keuntungan sebesar $1 per unit, dengan proses pengerjaan 2 jam desain, 2 jam assembly, dan 1 jam testing, apakah perusahaan tersebut akan memproduksinya? Jelaskan. Oke, sekarang kita masukin ke jumlah yang diperlukan. Berarti untuk desainnya itu 2 jam desain, 2 jam assembly, dan 1 jam testing. Berarti kita masukin ya, untuk desainnya itu 2, assembly-nya juga 2, dan testingnya itu 1. Nah, nilai nilai per jamnya kita ambil yang dari sini. Dari apa? Dari nilai ZJ di select 1 sampai 3. Kita copy, kita masukin ke sini. Nah, untuk totalnya berarti sama dengan jumlah yang diperlukan dikali dengan nilai per jamnya. Nah, karena sama, rumusnya jadi kita langsung drag aja. Untuk total biayanya berarti sama dengan sum dari total si desain, assembly, sama testing. Oke, didapatkan total biayanya 6. Oke, gimana sih jadi kesimpulannya itu bakal kayak gimana? Karena total biayanya 6. Nah, di soal ini kan tertulis ya atau tertera dengan harga jualnya itu $4, sedangkan total biayanya itu $6. Jadi, si perusahaan ini tidak bisa memproduksi si tablet karena akan mengalami kerugian gitu. Ketika si perusahaan ini membuat si tablet dan harga jualnya 4, itu kan rugi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sheet 2. Nah, di sini di sheet 2 ini sebenarnya kita akan mencari solusi optimalnya untuk di sheet 2 ini. Kita masukkan dulu ya beberapa fungsi-fungsi kendalanya. Saya masukkan dulu. 4, 6, 5, kapasitasnya 480, ininya 2, 5, 6, ininya 360. Testingnya itu 38, 386, 386, 360, 580, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
0, 1, 0. Keuntungannya berarti ini 12, 18, 15. Oke, di sini saya sudah memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui pada soal atau dari model matematikanya. Nah, gimana kita untuk mencari solusi optimalnya? Pertama kita klik untuk di total. Kita akan sama dengan sum product, tab, kita drag nilai dari desain tiga-tiganya, terus titik koma, kita drag yang bagian ke solusi optimalnya, di mana yang solusi optimalnya itu kita akan menguncinya sekali. Oke, enter. Setelah di enter, kita akan drag sampai bawah sampai ke si keuntungan. Nah, setelah ini kita masuk ke data, lalu ke solver, terus untuk set objektifnya itu kita memilih si untuk set objektifnya itu berarti kita ke total keuntungan di sini. Terus changing by variabelnya itu mengambil dari solusi optimal kita dari tiga-tiganya. Terus untuk subject to the constraint atau kita milih nih constraint-nya tuh yang mana aja, kita akan add, terus kita langsung aja di total, langsung 3, constraint-nya 3. Nah, ini tandanya itu harus disamakan karena ini kurang dari, berarti udah benar. Terus add lagi 3 ini sama ini. Karena ini lebih dari, berarti kita tandanya di lebih dari. Oke, oke. Nah, karena sudah ini, terus kita select solving-nya, kita akan menggunakan simplex linear programming, lalu kita solve. Nah, kita akan menampilkan answer, sensitivity, dan limits. Oke. Dan dihasilkan bahwa keuntungan yang akan diperoleh pada si perusahaan ini yaitu 1.440 dengan yang harus diproduksi yaitu 30 televisi dan 60 laptop. Untuk smartphone itu nilainya 0. Apakah sama dengan POM-QM? Kita akan cek ya. Kita akan cek. Nah, kita solve. Dan sama ya, bahwa total keuntungannya itu 1.440 dengan yang harus diproduksi yaitu televisi 30, laptop 60, dan smartphone 0. Oke, cukup sekian penjelasan dari tugas mingguan di tutorial penelitian operasional 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.